Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Al-Mursalat wal Munajat karangan Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari, halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi inna rajai la yanqati'u anka wa in asaituka wa inna khaufi la yuzayyiluni wa in ata'tuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, wahai Tuhanku, inna rajai, sesungguhnya harapanku, inna rajai, sesungguhnya harapanku, la yanqati'u, tidak akan terputus, la yanqati'u, tidak akan terputus, apa rajai anka darimu, wa in asaituka, sekalipun aku bermaksiat kepadamu, wa in asaituka, sekalipun bermaksiat siapa aku kepadamu, wa inna khaufi, dan sesungguhnya ketakutanku, itulah yuzayyiluni, tidak akan hilang apa khaufi ni padaku, sesungguhnya takutku tidak akan hilang terhadapku padaku, wa in ata'tuka, dan sekalipun taat siapa aku kepadamu. Ada dua konsep dalam agama, namanya roja dan khauf, optimisme dan pesimisme, harapan dan ketakutan. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang, apa yang akan terjadi esok tidak tahu. Karena dia tidak tahu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi saat ini, apa yang terjadi yang akan datang ini tidak tahu. Maka manusia pasti punya dua ini, pasti punya harapan, pasti punya ketakutan. Pengennya besok ini, harapannya adalah ini. Terus takutnya jangan sampai besok ini terjadi ini. Semua manusia pasti mengalami ini, karena tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, roja dan khauf ini dikatakan oleh Ibnu Athaillah, wahai Tuhanku, harapanku tidak akan terputus darimu, sekalipun aku maksiat kepadamu. Kalaupun aku maksiat kepadamu, tetap aku tidak akan hilang harapanku kepadamu untuk engkau ampuni aku. Sekalipun aku maksiat kepadamu, tapi aku tidak akan pernah lepas untuk berharap ampunan, maghfirah dan afwumu kepadaku. Begitupun juga sesungguhnya takutku tidak akan pernah hilang kepadaku, tidak akan pernah hilang dari diriku sekalipun aku taat kepadamu. Aku memang sudah ibadah, aku sudah sholat, aku sudah zikir, aku sudah puasa, aku sudah beribadah yang lain, tapi takutku ini tidak akan pernah hilang. Takut jangan-jangan sholatnya nggak diterima, jangan-jangan sodakohnya nggak diterima, jangan-jangan ibadahnya nggak diterima. Takutnya ini nggak bakal hilang. Manusia kita semua, kata Ibnu Athaillah, juga harus seperti ini. Kita jangan putus asa meskipun kita bermaksiat kepada Allah, karena kita mau kemana lagi kalau tidak maksiat kepada Allah. Jadi roja itu, bahkan di sebuah riwayat dikatakan ada orang di dalam neraka itu sudah 2000 tahun. Setiap hari di neraka dia baca ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan, begitu terus. Sampai suatu ketika Allah manggil, Malik, coba panggil tuh si Anu, keluarin. Ngapain dia zikir-zikir itu? Terus kemudian dipanggil, setelah dipanggil, lalu orang itu ditanya, gimana rasanya neraka? Nggak enak ya Allah, semua kesulitan ada di neraka. Oh ya sudah, balik lagi kamu ke sana.
balik lagi kamu ke neraka. Ketika lagi balik, pelan-pelan jalannya, nengok ke kanan, nengok balik lagi, nengok ke belakang, jalan lagi, nengok ke belakang. Terus kata Allah, ngapain noleh-noleh? Jalan sono. Nolah-noleh gitu ya, kalau bahasa kitanya. Apa kata dia? Enggak ya Allah, saya ini berharap siapa tahu aku dipanggil sama kamu, aku dipanggil lagi sama engkau untuk jangan masuk lagi ke neraka, masuk ke dalam surga. Terus kata Allah, jadi kamu berharap sama saya? Iya, saya berharap kepadamu ya Allah. Ya sudah, masuk kamu ke dalam surga sekarang. Itu ada di Ihya, terangan kitab kayak gitu. Kenapa? Karena roja. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun juga begitu, apapun ibadah yang sudah kita lakukan, ketaatan yang sudah kita lakukan, jangan membuatmu hilang takut kepada Allah. Karena tadi kata Nabi, la yuhibbu ahadun al jannata bi amalin. Seseorang tidak bisa masuk ke surga sebab amalnya, tidak bisa. Yang bisa membuat surga, yang bisa orang masuk ke dalam surga itu bukan amal. Sahabat bertanya, engkau juga gitu ya Rasulullah? Iya, saya juga. Illa ayyataghammani Allah birahmah, kecuali Allah memberikan rahmat kepadaku. Jadi semua yang kita lakukan jangan sampai kehilangan takut kita kepada Allah. Kenapa takut? Kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Qad dafa'atni, sungguh menghempaskan, ilahi wahai Tuhanku. Qad dafa'atni, sungguh menghempaskan, melemparkan, menghempaskan ni kepadaku, al awalimu, apa berbagai alam, ilaika, kepadamu. Ya Allah, sungguh alam ini menghempaskanku kepadamu. Aku mau melakukan apa saja nggak bisa. Aku melakukan begini tidak bisa. Aku pengen punya kesibukan dunia nggak bisa. Semua aku yang aku lakuin nggak bisa. Aku dihempaskan untuk sujud kepadamu. Karena setiap kali aku berpaling kepada sesuatu, engkau hempaskan kepada aku. Setiap kali aku bersandar kepada sesuatu, engkau goyahkan itu. Dan ini alamatul inayah minallah, tanda pertolongan dari Allah. Jadi kalau kita ini berbuat baik, lalu kemudian kita pengen usaha dunia, ini kita udah baik nih, kita udah melakukan ketaatan, lalu kemudian kita pengen bisnis kita, pengen mulai bisnis, hancur. Bisnis ini lagi, hancur lagi. Pengen kerja di sini, nggak jadi lagi. Dihempasin semua tuh. Itu tandanya alamatul inayah minallah li abdi. Itu tandanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Tuhan, kepada hambanya. Kenapa? Karena itu akan mendorong kita untuk bisa terus bersama kepada Allah, untuk bisa menengek terus kepada Allah. Dihempasin lagi. Kita pengen berbuat sesuatu nih, pengen punya kesibukan dunia, dihempasin lagi. Akhirnya kita balik lagi kepada Allah, mohon lagi kepada Allah. Lalu kemudian kita usaha, lalu dihempasin lagi, balik lagi kepada Allah. Terus begini. Nah, ini tanda Allah sedang nolong kita. Tanda Allah sedang nolong kita. Untuk apa? Untuk dibiarkan dulu sama Allah, untuk kita terus berada dulu nih. Udah jangan kemana-mana dulu. Udah biarin di sini dulu. Udah di hadapanku dulu di sini. Zikir dulu yang khusyuk, ibadah dulu yang khusyuk, normalkan dulu, kosongkan dulu semuanya. Di sini dulu anteng-anteng. Jangan kemana-mana, jangan bisa kemana-mana. Maka kata Nabi dalam sebuah riwayat yang lain, kalau Allah pengen menghendaki kebaikan, maka orang itu akan dibikin sunyi dari kehidupannya. Dia pengen ini nggak bisa, dia pengen itu nggak bisa, ketutup semua. Tapi ketika Allah ingin berbuat buruk kepada seseorang, Allah akan sibukkan dia kepada urusan dunia. Itu yang ada dalam sebuah riwayat. Maka kalau Anda tiba-tiba diangkat jadi ketua ini, diangkat jadi pemimpinan ini, diangkat ini terus menerus, jangan GR dulu. Jangan-jangan Allah sedang pengen melemparkan kita dari hadapannya. Karena itu tanda kita sedang dijauhkan oleh Allah. Jadi jangan GR dulu. Keren banget gue seminggu ini suruh megang 4 jabatan ini, gitu ya. Sekarang rapat, semalaman aja ada 2 rapat. Belum siang meeting di sana, meeting di sini. Jangan GR dulu. Ini tanda. Ini jangan-jangan tanda Allah sedang menjauhkan kita. Pun juga tadi sebaliknya, kalau kita kemudian ditutup, ke sana ketutup, ke sini ketutup, jangan pesimis dulu. Jangan-jangan Allah sedang membuat kita
pengen dekat kepada Allah. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, min jumlatil uqubah allati yu'aqabu bihal murid tarakahu wa mayurid. Bentuk dari siksaan dari seorang murid yang disiksa. Jadi bentuk siksaan seorang murid, bentuk hukuman bagi seorang murid adalah membiarkan si murid itu pada sesuatu yang dia inginkan. Jadi kalau ada seorang murid dibiarkan saja sama Allah terhadap apa yang dia inginkan, itu tanda ada siksaan di situ. Itu tanda ada hukuman di situ. Baru sadar, baru taubat, baru berbuat baik sebentar, langsung ini saya pengen ini dikasih. Ya Allah saya pengen ini dikasih. Kok tiba-tiba baru insaf, mujarab banget mulutnya. Pengen apa aja dikasih, pengen apa aja dikasih. Kok mujarab banget? Jangan GR dulu, jangan GR dulu. Ini bisa jadi bagian dari hukuman bagi murid. Bagi hukuman murid. Kenapa? Apapun yang dia mau dibiarkan oleh Allah, biarkan oleh Allah. Pun sebaliknya tadi, kalau kita yang biasanya kita ini lancar-lancar saja, tapi kenapa kok sekarang kita zikiran lancar, zikiran rajin, kok tiba-tiba semuanya jadi seret? Jangan pesimis dulu. Itu tandanya Allah sedang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kesimpulannya adalah Allah guyurun, Allah sangat cemburu. La yuhibbu qalba abdihi ayyurkana ila ghairihi, ayyurkina ila ghairihi. Allah itu maha cemburu. Allah enggak senang kepada hambanya untuk menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Wa qad auqafani ilmi, dan sungguh tercurah waqad auqafa, dan sungguh tercurah nih kepadaku ilmi pengetahuanku, bikaromika dengan kemuliaanmu, bikaromika dengan karommu, dengan karimmu, alaika atasmu. Ya Allah, sungguh pengetahuanku sudah tercurah dengan kemuliaanmu atasmu. Apa itu karomullah? Apa itu karim? Apa itu kemuliaan? Kata ulama, kemuliaan Allah itu ihsanuhu li ibadih, baiknya Allah kepada hambanya. Ada juga yang mengatakan mulianya Allah itu adalah, karimnya Allah itu adalah allazi la ya'da hajatahum li ghairih, yang Allah tidak akan meninggalkan hajat mereka untuk selain Allah. Allazi yu'ti qabla su'al, Allah memberikan sesuatu kepada dia sebelum dia minta. Itu namanya karimullah, karomullah, kemuliaannya Allah. Maka inilah yang dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kata Syekh Junaid, Al-Karim allazi la yahuju ila su'al. Kemuliaan Allah yang maha mulia adalah Allah yang tidak butuh pada permintaan. Jadi tidak butuh pada permintaan, gak minta kita, itu sudah dikasih sama Allah. Itu namanya Allah karimun. Allazi la yubali man a'ta wala kam a'ta, yang Allah tidak peduli kepada siapa Allah berikan dan berapa banyak yang Allah berikan. Itulah yang disebut dengan karim. Jadi karim itu hampir sama dengan mujib. Persis seperti seorang bapak sama anaknya. Bapak sama anaknya, kita ini punya anak. Itu kalau anak udah waktunya makan, apakah nunggu anak minta makan dulu? Kan enggak, malah justru kita yang sedang langsung nyodorin anak itu makan. Kalau anak kita lagi mukanya pucet udah kuning nih, kelihatan sakit, apa kemudian kita nunggu anak kita dulu minta? Pak, saya sakit pak, bawa kayak ke rumah sakit, obatin saya. Apakah nunggu gitu dulu kita? Kan enggak. Ketika kita ngeliat anak kita lagi sakit, mukanya aja udah enggak enak, segera kita apain? Obatin. Minta nggak diminta, tetap aja kita obatin. Allah kepada hambanya, Allah kepada hambanya seperti itu namanya Allah Al-Karimu. Dilihat nih anak, kata Allah, nih anak bengong aja nih, ngelamun aja, bete amat ini mukanya nih. Dah, mesti gak punya duit nih anak. Udah, kirimin ini duit. Allah juga tahu, nggak usah anda minta. Makanya kalau dalam konsep toreko itu, udah zikir aja yang banyak, zikir aja udah yang banyak. Terus kan saya punya hajat, udah tahu, Allah sudah tahu. Ini kan dalam konsep tasawuf begitu, dalam konsep toreko, Anda minta saja kepada Allah. Anda minta saja kepada Allah.
Anda zikir saja kepada Allah, nanti apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hajati, semuanya dikasih sama Allah. Persis seperti kita ngelihat anak kita. Anak kita lagi kelaparan, anak kita lagi sakit, anak kita lagi butuh apa-apa gitu ya, lagi ajak jalan, kemudian anak kita bengong aja ngeliatin barang gitu aja, terus nggak minta dia, terus kita kan ngerti kan, oh ini anak mau ini nih, terus kita tanya mau itu ya, iya, baru kita beli. Juga tahu kita ini, Allah juga tahu, persis seperti kita lebih tahu Allah kepada kita daripada kita tahu terhadap anak. Itu sifat Allah. Sifat Allah yang apa tadi? Yang Al-Karim, yang Maha mulia. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, innaman fahima karamullah, sesungguhnya orang yang paham dengan kemuliaannya Allah, lam yajza min su'i qada'in, orang yang sudah paham terhadap kemuliaan Allah tidak akan pernah mengeluh dari buruknya qada, buruknya ketetapan. Kenapa? Karena dia selalu melihat sebuah musibah. Setiap ada musibah, ada ujian, dia melihat ujian itu, musibah itu nikmatan masturatan, kenikmatan yang tertutup, an idrakil haqqi, dari pandangan Allah subhanahu, dari pandangan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka maka Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah bilang begini, tidaklah Allah menimpakanku musibah kecuali aku melihat Allah di dalamnya beberapa kenikmatan. Yang pertama, sekiranya musibah itu tidak menimpa pada agamaku. Jadi kata Umar, setiap kali Allah menimpakan musibah kepadaku, aku mendapatkan 3 kenikmatan. Yang pertama, musibah itu tidak menimpa agamaku. Selama musibah ini tidak menimpa terhadap agamaku, aku sudah tidak bersyukur karena musibah ini tidak menimpa agamaku, yang membuat aku menjadi musyrik, yang membuat aku menjadi kufur dan sebagainya. Aku syukur betul. Yang kedua, sekiranya musibah ini tidak lebih agung, tidak lebih besar dari apa yang akan terjadi. Atau kalau bahasa kitanya ini, kita praktekin banget ini, untung banget. Habis jalan nih, kehilangan sesuatu, ada untungnya nggak? Untung banget sih. Coba kalau tadi begitu, jalan kemudian kecelakaan, jatuh, ada untungnya nggak kita? Untung nggak begini. Itu artinya kita punya kenikmatan yang musibah ini tidak lebih dahsyat daripada yang sudah terjadi. Coba kalau begini parah banget kali gue ya. Padahal kalau begitu ngomong lagi untung banget ya, ada aja untungnya. Nah itu nikmat di situ. Dan yang ketiga, bahwa setiap musibah akan menghancurkan, akan menghilangkan dosa-dosa manusia. Jadi semua musibah, semua ujian itu akan menghapuskan dosa-dosa sahibul musibah, orang yang mempunyai musibah. Itulah Al-Karimnya Allah Subhanahu wa taala. Ilahi wahai Tuhanku. Ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham bilang begini, laisal ajab mimman yatalazzu bin naim. Enggak mengherankan orang yang merasa nikmat dengan sebuah kenikmatan, merasa lezat dengan sebuah kenikmatan. Ada orang yang, saya tidak heran kepada orang yang merasa lezat dengan sebuah kenikmatan, itu enggak heran. Kenapa? Karena innamal ajab, sesungguhnya herannya itu adalah mimman yatalazzu bil azabil alim. Yang mengherankan adalah ketika dia mendapatkan kenikmatan dari sebuah musibah yang perih. Ada musibah yang perih, ada ujian yang perih, dia menemukan kenikmatan di dalam situ. Kenikmatan di dalam situ itu karena dia menemukan sesuatu yang ada di situ. Bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia mah misalnya, ini sepi amat, ini kagak ada yang wafat, nggak ada yang mati, kagak ada yang gali kubur, seminggu kagak gali kubur. Kemudian musibah datang, itu innalillahi sama alhamdulillah, bagaimana itu? Enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi bukan seperti itu maksudnya. Jadi maka kemudian Ibrahim bin Adham juga pernah ditimpa kayak begini. Ibrahim bin Adham punya masjid, dia sendiri yang bikin masjid, tingkat masjidnya. Lalu kemudian ketika beliau sedang masa-masa pencarian ketuhanan, beliau mengosongkan dirinya, maka suatu malam beliau tidur di masjidnya.
masjidnya sedang banyak kecolongan, sedang banyak kecurian, lagi musim kecurian. Malam-malam dia tidur, nggak ada lampu. Marbotnya ngelihat ada orang tidur di masjid, dipikir pencuri. Main seret aja itu. Marbotnya main seret aja. Diseret Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini gubernur di Irak, gitu ya. Lalu kemudian dia diseret gitu. Diseret kemudian diseret lalu kemudian dilemparin ke lantai, ke tangga tadi itu. Sehingga guling-guling dia ke tangga itu. Sampai dia jatuh, dia bilang, andai kata dulu saya bikin tangganya lebih tinggi lagi, maka saya lebih dapat kenikmatan lebih banyak lagi itu. Coba. Guling-guling begini. Bagaimana coba kita bisa kayak begitu? Yang ada juga lu marbot sialan lu. Maka karena itulah konsepnya adalah annal mahabbah iza qawiyat ghayyabatil muhibba anil alam. Cinta itu jika sudah kuat kepada orang yang mencintai, kepada pecinta, maka hilanglah kepedihan-kepedihan. Orang yang sudah jatuh cinta, semakin dia jatuh cinta, maka hilanglah kepedihan-kepedihan. Itu konsepnya. Wa illa, dan bila tidak, ternyata dia masih mengalami kepedihan, fahiya naqisoh, berarti cintanya masih kurang. Wa mansaul mahabbah, tempat tumbuhnya cinta itu apa? Suhudul karomi, menyaksikan kemuliaan. Kita sama istri. Kalau nggak ngelihat mulianya istri, bagaimana capeknya istri, mungkin udah marah-marah mulu kita. Mungkin kita udah sakit mulu, udah kepedih mulu. Dulu doang masih pacaran di awal, dicubit di kanan, aduh dicubit kiri dong, gitu ya. Nanti dicubit kiri, coba kiri doang, kanan dong, gitu ya. Coba udah ada kawin satu, udah punya anak satu, punya anak dua, cubit sama istri nanti bagaimana coba? Ada lagi tidur dicubit sama istri bagaimana? Marah apa? Aduh mama, gitu, apa gimana? Kalau udah punya anak banyak, kalau masih baru kawin mah masih mama nih gitu ya. Kalau udah punya anak aja dah, apa ya? Lu ngapain sih berisik banget, nyubit-nyubit kan begitu. Kenapa? Karena mahabbahnya sudah nakis, mahabbahnya sudah Allah, kepada Allah pun begitu. Kita cinta kepada Allah, maka apapun yang pedih dalam hidup kita tidak akan terlihat. Kenapa? Karena kita melihat karamullah, kemuliaannya Allah. Ilahi kaifa ahibu, ilahi wahai Tuhanku, kaifa ahibu, bagaimanakah aku kecewa, wa anta amali, dan sedangkan engkau adalah cita-citaku. Bagaimana mungkin aku kecewa kepadamu sedangkan engkau adalah cita-citaku? Am kaifa uhanu, atau bagaimanakah aku menjadi hina alaika atasmu? Am kaifa, atau bagaimanakah uhanu, aku menjadi hina wa alaika, padahal atasmu lah muttakali, tempat bergantungku. Bagaimana juga aku menjadi hina padahal tempat bergantungku adalah engkau wahai Allah. Bagaimana mungkin aku kecewa padahal engkau adalah tempat angan-anganku. Bagaimana mungkin aku bisa hina, aku ini bersandar kepadamu. Kalau kita bersandar kepada orang yang mulia, ikut mulia. Kita bersandar kepada sesuatu yang mulia, ikut mulia. Jabatan mulia, kita bersandar kepada jabatan itu menjadi mulia kita. Seseorang menjadi seorang mulia, gubernur mulia, presiden mulia. Kita bersandar sama presiden, dekat sama presiden, ikut mulia nggak? Ikut mulia. Kiai mulia, kita ikut sama kiai, ikut mulia. Ini kita bersandar kepada Allah yang maha segala mulia. Jadi katanya Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin saya bisa hina sedangkan engkaulah tempat bersandarku, tempat aku bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupinya. Ada seorang waliullah di Baghdad. Ini melahirkan seorang anak menjelang akhir hayatnya. Jadi dia punya istrinya hamil. Ketika lagi hamil, kemudian istrinya lahir meninggal. Ketika istrinya meninggal, ini si waliullah ini juga ikut meninggal. Mau meninggal, nyusul. Nah, di akhir hayatnya, ketika lagi anfal, sakaratul maut, ada seseorang datang kepada dia. Wasiatilah aku.
biar nanti saya bisa ngurus anakmu ini yang baru lahir. Terus apa katanya? Apa katanya waliullah ini? Enggak, saya tidak akan berwasiat kepadamu untuk engkau yang ngurus. Lalu apa? Kalau nanti aku mati, kata orang ini, kalau nanti aku mati, bawalah anakku ini, putriku ini, bayi putriku ini ke tanah haram, ke Mekah. Tinggalkanlah di Hijr Ismail. Udah, tinggalkan di situ. Maka tatkala benar orang itu wafat, nah laki-laki tadi ini membawa bayi putri ini ke Masjidil Haram. Ditinggalkan saja di Hijr Ismail. Lalu orang ini, laki-laki ini mantau dari jauh. Ya masa dia mau ninggal begitu saja. Dilihat dari jauh. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dilihat di situ, Faro'atha Ummul Khalifah, ada istri Khalifah sedang tawaf, kemudian ngelihat ada bayi di situ, lalu kemudian si istri Khalifah ini memerintahkan untuk membawa putri ini, mengangkat putri ini menjadi anaknya, membimbingnya, merawatnya sampai dia besar, lalu mengawinkan dia dengan anak wazirnya, anak menterinya. Lalu dia diberikan mahar 20.000 dinar. Tapi kalau kita semua ini belum sampai ke tahap ini, jangan coba-coba, ada ditangkap nanti sama Komnas. Kenapa anak ditaruh di situ? Saya pasrah saja kepada Allah. Bisa. Ceritanya kayak begini, punya anak lahir, terus udah pasrah aja, ada taruh aja itu anak di sana. Kalau belum sampai ke tingkat betul-betul Anda ini tawakal, pasrah betul kepada Allah, nggak bisa. Ini waliullah ini sampai sebegitunya karena sampai kepada tingkat tawakalnya. Tingkat tawakalnya itu apa? Tingkat tawakalnya itu memang sebelumnya memang sudah tawakal terus. Bukan baru tumben tawakal langsung tiba-tiba tawakalnya model kayak begini gitu ya. Tawakalnya itu udah besok nggak punya sesuatu, udah tawakal saja, sudah nggak ada resah, nggak ada gelisah. Besok pada harus bayar sesuatu, udah tawakal saja, udah usaha, udah tawakal, nggak ada gelisah, nggak ada apa. Terus begitu tuh. Bukan tiba-tiba tawakal langsung ninggalin anak, nggak bakalan itu. Ada juga seseorang, ini ceritanya, ada juga seseorang ini punya istri sedang hamil. Lalu orang ini mau pergi tugas. Ketika sedang mau pergi tugas, dia harus ninggalin istrinya yang sedang hamil tua. Dia. Lalu orang ini berdoa, Allahumma inni istauda'tuka ma fi batni hazil mar'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu ma fi batni hazil mar'ah, apa yang ada di perut istriku ini. Jadi yang dititipin siapa ini? Janinnya. Yang dititipin adalah janinnya. Lalu orang itu pergi. Balik lagi, ternyata istrinya meninggal. Ditanya, mana istrinya? Istrimu meninggal. Seanak-anaknya. Sudah di dalam kandungan istri ini meninggal. Lalu kemudian malam hari dia keluar ke kuburan. Malam hari dia langsung mau nyamperin ke makomnya itu, faro'a nuron. Lalu dia ngeliat cahaya di makom itu, fatabi'ahu. Kemudian dia mengikuti cahaya itu. Fakila faizan, maka tatkala itu fi qabriha, di dalam kubur istrinya. Di dalam kubur istrinya. Fanabasa alaiha, lalu kuburnya digali sama dia. Karena ternyata ada sinar, ada cahaya keluar dari makom itu. Lalu digali sama dia. Faizan, maka tatkala itu bisobi yardau fi sadaiha, ada bocah lagi ditetein sama ibunya di dalam kuburan itu. Jadi jangan bayangin kuburan kecil-kecil kayak di sini gitu ya. Ternyata di dalam kubur itu luas. Dan anaknya sedang ditetein sama ibunya, istrinya yang meninggal ini. Fahata fabi hatib. Kemudian ada suara tanpa rupa yang berbicara. Hatib, suara tanpa rupa. Apa suaranya itu bilang? Ya haza wahai fulan, innaka qadistaudattanal walada fawajadtaha. Sesungguhnya engkau cuma menitipkan kepada kami anak, dan kamu sudah mendapatkan titipan ini. Amma innaka lawistaudatana ummahu lawajadtahuma jami'an. Kalau engkau dulu nitipin emaknya juga, maka engkau akan melihat emakmu sama anakmu selamat. Jadi kalau pergi nitipin jangan anaknya doang, emaknya juga dititipin. Kalau anaknya doang, emaknya doang, berarti ada sesuatu itu nanti itu.
jadi itulah wajadtaha, ditegor. Kalau kamu dulu itu nitipinnya 2, istrimu juga engkau titipin, engkau akan menemukan ini. Tapi kamu cuma nitipin anaknya aja, maka kamu menemukan anakmu selamat, tapi ibumu wafat. Anaknya ditetein ibunya di dalam kubur. Nah, itu contoh bagaimana tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa astaizu, bagaimana aku menjadi mulia. Kaifa astaizu, bagaimana aku menjadi mulia. Wa anta fizzillati, dan sedangkan engkau fizzillati, dalam kehinaan. Arkaztani, sudah menetapkan siapa engkau ni padaku. Ya Allah, bagaimana aku menjadi mulia sedangkan engkau telah menetapkanku di dalam kehinaan. Karena manusia itu hina, manusia hina. Kita ini semua hina, kita tetapkan dalam keadaan hina. Am kaifa, atau bagaimanakah, la astaizu, aku tidak menjadi mulia, wa ilaika, sedangkan kepadamu nasabtani, engkau menghubungkan kepadaku. Jadi ini sairnya kayak sairnya Abu Nawas ini. Ya Allah, saya ilahi lastulil firdausi. Ya Allah, aku ini nggak pantas masuk ke dalam surga, nggak pantas. Tapi aku nggak kuat ke dalam masuk neraka gitu. Sama kayak gini, ya Allah, bagaimana bisa saya menjadi mulia padahal engkau menetapkanku menjadi hamba yang hina. Tapi bagaimana bisa aku tidak menjadi mulia padahal kepadamulah engkau menghubungkan. Karena aku sudah bersandar kepadamu, aku sudah disebatkan kepadamu. Ya mesti saja karena aku ini disebatkan kepadamu, aku ini khalifatullah, khalifatuka, khalifahmu, ya aku juga menjadi mulia. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifala aftakiru, bagaimanakah aku tidak membutuhkan. Kaifala aftakiru, bagaimanakah aku tidak membutuhkan ilaika kepadamu, wa anta, dan sedangkan kamu allazi fil fakri, yang di dalam kefakiran, aqomtani, menempatkan siapa engkau ni padaku. Am kaifa, atau bagaimanakah aftakiru, aku menjadi fakir, ila goirika, pada selainmu, wa anta, dan engkaulah allazi bijudika, yang dengan kedermawananmu, allazi bijudika, yang dengan kedermawananmu, agnaitani, memberi kekayaan siapa engkau ni kepadaku. Sama kayak tadi, bagaimana mungkin aku ini fakir membutuhkan kepadamu, bagaimana aku tidak butuh kepadamu wahai Allah. Engkau sudah menetapkanku sebagai hamba yang fakir, hamba yang membutuhkan. Tapi bagaimana mungkin aku ini butuh kepada selainmu ya Allah. Padahal engkau sudah membuat aku menjadi kaya terhadapmu. Kayanya apa? Kaya innamal gina nafsi. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kayanya jiwa. Laisal gina an kasratil arad. Kaya itu bukan dari banyaknya harta. Wa innamal gina nafsi. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Satu sisi kita tidak butuh kepada Allah, kita tidak mau minta kepada Allah sesuatu. Tapi engkau sudah menetapkanku punya kebutuhan. Saya juga butuh makan, saya juga butuh minum, saya juga butuh pakaian, saya juga butuh keperluan. Tapi bagaimana bisa mungkin aku ini butuh kepada selainmu ya Allah, sedangkan engkau adalah zat yang sudah memberikan kekayaan kepadaku. Jadi gimana? Jadi cukupkanlah aku sekehendakmu wahai Allah. Apa yang menurut kamu baik kepadaku, lakukanlah. Apa yang menurut engkau buruk kepadaku, lakukanlah. Semua kita pasrah terhadap apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Karena kita Abdullah, kita ini adalah hambanya Allah. Terserah Allah ingin melakukan kepada apapun kepada kita. Karena tugas kita adalah kita beribadah kepada Allah, kita berkhidmat kepada Allah, kita melakukan kewajiban kehidmatan. Mau sholat saja sudah, ibadah saja, nggak usah mikirin ini, nggak usah mikirin itu, nggak usah mikirin surga, nggak usah mikirin apa. Udah beribadah saja sudah, beribadah saja. Nanti urusan lainnya adalah urusan Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.